Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Oke, pada pertemuan 8 ini kita akan membahas bagaimana menghubungkan antara program aplikasi Java dengan database MySQL. Nah, ini adalah contoh program yang sudah kita buat pada minggu kemarin, ya. Pada partisi saudara atau pada komputer saudara sudah buat programnya seperti ini untuk minggu 7 kemarin, ya. Nah, sekarang kita tambahkan tombol baru di dalam form program kemarin, yaitu tambahkan tombol save ya di sini ya, tambahkan tombol save. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghubungkannya dengan database. Nah, tentu untuk menghubungkannya dengan database kita harus membuat yang namanya koneksi terlebih dulu ya. Nah, sebelum kita membuat koneksi, kita harus membuatkan pengenalan variabel untuk mendukung coding berikutnya. Ya, contohnya seperti ini. Nanti silakan kita tambahkan di bawah public class-nya, ya ini ya. Public class ini adalah nama dari form kita ya. Dia otomatis muncul ini ketika kita membuat form ya. Kebetulan nama kelas Bapak di program ini Pak buat latihan 10, itu makanya di sini latihan 10 ya. Kalau untuk program saudara berdasarkan nama form yang saudara buat ini ya. Nah, silakan nanti dicari di source programnya, coding programnya ya. Public class ya, nama form, kemudian di sini ada j.frame ya. Nah, di bawahnya ya, di bawah buka kurung ini tambahkan deklarasi variabel seperti ini ya. Yang pertama adalah private string tgl ya, ini untuk tanggal. Kemudian private string sql, private connection count, private statement state, kemudian private result set rs ya. Nah, ini semuanya tidak bisa diketik tetapi menggunakan kontrol spasi ya. Tolong ingat itu ya. Kemudian setelah kita deklarasikan ini ya, deklarasikan yang berapa nih? 5 ya, yang 5 ini. Kemudian silakan kita buatkan koneksinya ya. Kenapa ini dulu? Karena di dalam coding berikutnya atau coding simpan, coding koneksi itu kita membutuhkan variabel ini. Ya, itu makanya ini terlebih dulu dibuat ya. Nah, kemudian buatkan di bawah public void run. Nah, nanti saudara akan menemukan coding ada tulisannya di coding program Java-nya ada public void run ya. Nah, di bawahnya, di bawah public void run ini kita tambahkan yaitu public void koneksi database. Nah, ini adalah koneksinya untuk menghubungkan ke database ya. Nah, public void koneksi database buka kurung try ya. Silakan di try, kemudian enter sehingga memunculkan ini secara otomatis ya, tidak diketik. Ketika kita pilih try-nya yang ada titik-titik atau yang nomor 2. Nanti kalau muncul ada 1, ada 2 nanti itu ya. Silakan pilih yang try titik-titik, maka dia akan muncul otomatis ini ya. Kemudian buka kurung, tambahkan kelas titik for name, buka kurung. Nah, di sini adalah ini koneksinya. Untuk koneksinya silakan diketik seperti ini, tidak boleh salah ya. Huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh ya. Berarti di sini buatkan sun titik jdbc titik odbc titik j. Nah, j-nya huruf besar, jdbc o-nya huruf besar ya. Berarti penggabungan dari nih jdbc odbc, tetapi j-nya huruf besar, o-nya huruf besar ya. Kemudian baru panggil con ya. Yang ini mana panggil nih, yang koneksi ya. Berarti con sama dengan driver manager titik get connection, buka kurung jdbc titik 2 odbc titik 2 ds koneksi. Nah, ini untuk ds koneksi, data source namanya ya. Nah, ds koneksi kita buat ini ya. Kemudian start, nah panggilan ini ya, statement. Start sama dengan con titik create statement ya. Kemudian baru tambahkan pesan ya di bawah exception E-nya, job pen titik show message dialog ya. Kemudian koneksi gagal. Jadi kalau seandainya koneksi ke database tidak berhasil, maka dia akan memunculkan pesan koneksi gagal. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, setelah koneksinya kita buat, kita memasukkan coding simpan. Nah, ini dilihat. Ini query untuk menyimpan ke database ya. Nah, sekarang kita masukkan caranya klik double tombol simpan ya. Klik double tombol simpan. Nah, seperti ini. Masukkan
di sini sebelum kita masuk query-nya, masukkan ini, koneksi database. Ya, panggil koneksi database. Yang mana dipanggil, Pak? Yang kita buat koneksi. Ini dia. Harus sama kata-katanya, koneksi database. Berarti di tombol simpan juga panggil koneksi database. Ya, jangan lupa itu. Kemudian baru try, buka kurung, sehingga memunculkan ini ya. Nah, sama ya. Kemudian baru di dalamnya SQL sama dengan, ya, SQL ini yang mana kita panggil? Yang kita deklarasikan pertama tadi. Ya. SQL sama dengan insert into TBL penjualan, ini adalah nama tabel kita ke database, ya. Jangan sampai salah, harus sama kata-katanya. TBL penjualan. Kemudian values buka kurung. Nah, ini adalah nama dari change variable name ya, txt notran. Kalau huruf besar berarti huruf besar, ya. Kemudian TGL kode barang, txt nama barang, ya. Harga sampai nanti total bayar. Nah, di sini tolong diperhatikan kutipnya. Kalau seandainya koma di sini berarti buat koma, jangan sampai dibuat titik. Kalau salah saja satu, maka dia error, tidak jalan programnya. Ya. Kemudian baru tambahkan start sama dengan con titik create statement. Ya, start titik execute SQL ya. Kemudian tampilkan pesan seperti ini. Job 10 pen titik show message dialog. Jadi ketika datanya berhasil disimpan, maka akan muncul pesan ini ya, berhasil disimpan. Jika tidak berhasil, maka akan muncul gagal. Ya, itu maksudnya. Ini coding koneksi ya. Kemudian, nah ini untuk membuat database-nya, silakan nanti kita aktifkan sampai P-nya ya. Nah, silakan aktifkan Apache sama MySQL. Kemudian setelah itu buka browser, ya ketikkan seperti ini, localhost php admin, ya. Maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita buat nama database-nya adalah DB Andromeda ya, yang kemarin, kasus kemarin. Nah, DB Andromeda create, maka akan minta dia nama tabelnya apa gitu ya. Nah, sesuai coding tadi, nama tabelnya adalah TBL penjualan. Field-nya berapa? Field-nya sebanyak yang akan kita input. Kalau 7 berarti kita masukkan 7 ya. Kemudian baru kita buat ketentuan database-nya seperti ini ya. Nomor transaksi, tidak boleh pakai apa ya, spasi ya, tapi pakai underscore atau gabung saja boleh. Ya, tidak boleh pakai spasi. Tipe datanya varchar contohnya 15 ya. Tanggal tipenya date. Nah, itu adalah untuk field dari tabelnya ya. Kemudian primary key-nya dari tabel penjualan adalah nomor transaksi. Ini tandanya bergaris ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, jadi tidak boleh menggunakan spasi database-nya. Nah, kemudian setelah ada database, nah kita setting ODBC ya. Ya, untuk menghubungkan antara aplikasi dengan database ya. Caranya silakan ambil control panel, cari di sini administrative tool, cari ODBC, add ya, seperti ini gambarnya ya. Cari di komputer saudara administrative tool, cari ODBC, add ya. Maka akan tampil seperti ini, di add, kemudian akan tampil seperti ini. Silakan dipilih MySQL ODBC 3.51 driver ya. Silakan cari. Biasanya di bawah ya, yang ini ya. MySQL ODBC 351 ya. Kemudian nah, di dalam driver 3.51 tadi silakan isikan ya DS koneksi ya, data source name-nya sesuai dengan coding Java yang kita buat di koneksi tadi. Ya, DS koneksi tadi kan di Java, maka di sini buat DS koneksi. Servernya localhost, usernya root, database-nya pilih ya, sesuai database yang kita buat. Kemudian oke. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga output programnya jika kita input ya, maka kita tekan tombol simpan, maka dia akan berhasil disimpan ya. Tandanya dia berhasil itu adalah masuk datanya ke dalam database. Nih ya contohnya. Ya. Kemudian ini adalah coding tanggal yang belum kita buat kemarin, minggu kemarin. Nah, sebelum kita menyimpan ke database tadi, ini juga harus dibuat ya. Nah, nanti akan Bapak ajarkan langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang kita cobakan ya, kita close. Silakan kita buka program yang kemarin ya. Ini ya program yang kemarin ya. Silakan dibuka lagi ya, punya saudara kemarin. Kemudian silakan geser ya, geser ini. Ini geser ya. Silakan digeser. Nah, ini ya. Silakan copy yang exit. Klik kanan. Copy, letakkan di sini ya. Paste. Ya, geser. Nah, itu ya. Atau saudara ambil button baru boleh juga ya. Ini ya, button baru. Atau copy seperti Bapak tadi boleh juga ya. Nah, setelah kita copy
tombol exit ini geser saja ke samping ya. Nah, kemudian klik kanan, edit tag, ganti ini jadi simpan ya. Simpan. Nah, kemudian, setelah kita klik tombol simpan, nih ya, sekarang kita save dulu, kemudian kita tambahkan coding yang pertama tadi ya, yaitu nih, pilih nih source programnya ya, klik. Nah, ini yang Pak bilang tadi, tambahkan deklarasi variabel yang 5 tadi ya. Berarti di sini public class. Nah, ini PT7 ya, sesuai nama form kita. Di sini enter ke bawah ya, JFrame, enter. Nah, di sini berarti ya jangan sampai salah ya. Kemudian ketikkan privat kontrol spasi string ya, cari string ini ya. Nih, string tgl titik koma ya. Privat kontrol spasi string SQL ya. Titik koma. Privat ya. Ini ya. Privat connection. Nah, ketik seperti ini ya. Ikuti Bapak. Connection ya, kontrol spasi. Nah, pilih di sini nih. Connectionnya adalah java.sql. Jangan sampai salah. Kalau salah ambil saudara, maka dia akan error ya. Connectionnya adalah java.sql. Ketik seperti Bapak ini ya. Klik. Nah, maka dia akan muncul seperti itu ya. Kemudian pilih di sini atau ketik di sini con. Nah, itu ya. Jadi tidak ada error. Kalau kita kontrol spasi ini, maka dia akan muncul yang ini ya. Itu maksudnya ya. Kemudian privat. Satu lagi statement ya. Ketik saja statement kontrol spasi. Nah, di sini ada dua, jangan sampai salah ya. Jangan sampai saudara ambil java.bin, tapi pilih yang java SQL. Ini ya. Nah, kemudian baru start ya, titik koma. Privat kontrol spasi ya. Result set ya, ketikkan seperti yang Bapak buat, kontrol spasi. Nah, ya, result set nih ya, pilih yang java.sql juga. Nah, di sini pilih rs titik koma. Dah selesai ya. Jadi kalau seandainya saudara perhatikan ya, tidak saudara skip video yang Pak buat ini, itu akan mudah saudara pahami ya. Jadi tidak ada error ya, kecuali kayak gini ya. Nah, itu tandanya tidak jalan ya, berarti error ini. Ya, kalau bergaris bawah, Java-nya banyak bergaris bawah, berarti itu error ya. Nah, berarti seperti itu untuk yang pertama. Ini yang langkah yang pertama yang saudara harus buat ya. Kemudian setelah ini ya, baru kita tambahkan desain ya, ambil desain ya. Nah, kemudian klik kanan tanggal ini ya, ini untuk menambahkan tanggal ya. Tambahkan tanggal. Klik kanan di sini. Yang minggu kemarin yang belum ya. Klik kanan, pilih di sini apa? Ya, event ya. Jangan, tolong diperhatikan. Klik kanan di tanggal J kalendernya, event pilih di sini property change, pilih property change ya. Ya, tolong ingat tuh, klik kanan ya, event property change, pilih property change ya. Nah, kemudian, ini muncul dia, TST tanggal property change. Silakan hapus ini, ya, tambahkan coding yang Bapak buat minggu kemarin, yaitu if, buka kurung, TST tanggal, ya, titik, get date, ya, ini dia get date, tanda seru, nah itu ya, jangan lupa ya, sama dengan 0, ya, ketik seperti biasa. Kemudian buka kurung. Nah, di bawahnya tambahkan simple ya, untuk formatnya. Simple. Nah, cari di sini simple date ya. Simple date format, ini dia ya. Nah, format ya sama dengan new simple date format. Ya, pilih yang ini, simple format. Isinya ditambahkan di sini kutip 2. Nah, ini dia. Y itu adalah tahun, M-nya huruf besar ya. Kemudian D-nya huruf kecil. Ya, tolong diperhatikan huruf besar, huruf kecil. Titik koma. Ya, kemudian baru TGL. Ya, sama dengan format titik format
ya. Pilih yang format date ya. Di sini panggil tst tanggal. Tst tanggal ya, tst tanggal titik get date. Get date. Ini ya, get date ya. Nah, di sini titik koma. Dah, selesai. Nah, kira-kira seperti itu untuk tanggal ya. Apa gunanya? Supaya ketika kita menyimpan ke database, tanggalnya masuk ke dalam database. Ini ya, formatnya adalah tahun, bulan, tanggal ya. Nah, kemudian save, kita ambil desain lagi ya. Ambil desain. Nah, sekarang apa lagi? Yaitu coding koneksi tadi ya. Nah, coba lihat. Coding koneksi ya. Nah, kita kembali ke source program ya. Nah, untuk yang ini pengenalan variabel untuk ini sudah kita buat tadi. Nah, sekarang untuk koneksinya, silakan cari di bawahnya coding public void run ya, seperti yang Pak bilang tadi. Nah, ini dia. Nah, ketemu ya di bawahnya, di bawah paling bawah ya, coding paling bawah. Ada di sini tulisan public void run ya. Ini dia. Kemudian ada tutup kurung terakhir. Ini dia, tutup kurung terakhir. Di bawah public void run ini ada tutup kurung terakhir. Enter di bawah. Nah, di situ ya, jangan sampai salah. Bukan di sini, tapi di bawah tutup kurung terakhir, di bawah public void run ini, enter di sini. Di sini kita buat ya. Public void ya, koneksi database ya. Buka kurung kerawah ya. Nah, buatkan di sini try. Enter. Nah, ini dia kontrol spasi ya, try kontrol spasi. Ini yang Pak bilang, pilih yang ini ya. Sehingga dia muncul otomatis exception A ya. Klik. Nah, maka dia akan muncul, ini maksud Bapak ya. Kemudian baru dipanggil di sini kelas. Nah, pilih yang T ya. Kelas pilih T. Nah, titik for name. Ya, ini ya. Titik for name string. Nah, itu ya. Buka kurung. Kutip dua di atas, sun, titik, jdbc. Nah, ini yang Pak bilang ya. odbc, titik, jdbc, odbc. Ya, huruf besar, huruf kecil, tolong diperhatikan. Titik koma. Sun, titik, jdbc, odbc, j huruf besar, o huruf besar. Ya, jangan sampai nol dibuat ini. Ya, o ya. Nah, itu ya. Kemudian enter. Con, ya, sama dengan driver manager. Nah, ini ya. Titik get connection. Ya, ini pilih. Kemudian buat di sini jdbc titik 2 odbc ya, titik 2 ds koneksi. Nah, ini sesuai dengan yang ini ya, tidak harus ds koneksi. Contohnya kita buat ds SI1, SI2, ds SI3 boleh ya. Tapi supaya sama kita buat saja ds koneksi ya. Kemudian enter, start sama dengan con ya, titik create statement. Nah, ini dia create statement. Titik koma. Ya. Kemudian di sini baru kita tambahkan ya, di bawah ini di antara ini ya, antara buka kurung dengan tutup kurung, kita tambahkan di sini pesan ya, enter ke bawah. Ya, enter. Job pen ya. Titik show message dialog, ketik seperti ini ya, show message dialog. Nah, di sini ganti jadi 0. 0. E ini hapus, ganti di sini koneksi gagal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya saudara pahami ya, jadi tidak ada error ya. Nih, tidak ada ya. Itu kira-kira. Ini untuk koneksi. Jangan sampai hilang tutupnya seperti ini contohnya ya. Nah, maka dia akan error nih, bergaris bawah error ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita save ya, kembali ke desain. Ya, kembali ke desain. Kita buat untuk tombol simpan lagi ya, tombol simpan ya. Berarti di sini silakan klik 2 kali tombol simpan. Klik ya. Nah, ini adalah coding yang kita copy tadi, hapus ini ya. Ya. Kita ambil desain lagi, kita isi. Tadi kan kita mengcopy exit ya, maka dia codingnya akan terbawa ke dalam
simpan. Jadi exit ini kita klik 2 kali. Ya, kita isi codingnya dulu ya. This titik this post ya. Nah, kemudian baru kita beralih ke simpan. Klik 2 kali tombol simpan. Ya, kita masukkan di sini. Apa panggil pertama? Ya, koneksi database. Nah, panggil yang nama koneksinya yang tadi ya, DS koneksi database. Ya, yang mana? Yang ini. Ya, nih. Koneksi database ya. Supaya dia terhubung ya, itu maksudnya ya. Kemudian klik simpan ya. Enter ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan try. Nah, ini dia ya. Buka yang ini yang nomor 2. Nah, sehingga dia otomatis ini ya. Nah, kemudian baru tambahkan di sini SQL sama dengan ya apa perintah atau query untuk menyimpan, yaitu insert ya. Insert into TBL penjualan values buka kurung kutip 1 kutip 2 plus tst notran. Itu yang pertama ya. Nah, titik get tag. Titik get tag ya plus kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 plus. Nah, jangan sampai salah ya. Tutup kurung ya, jangan sampai tinggal. Kutip 2 kutip 1 jangan sampai tinggal ya. Itu yang untuk query yang pertama untuk menyimpan nomor transaksi. Sekarang yang kedua, TGL menyimpan tanggal ya. Plus kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 kutip 2 plus. Nah, itu untuk tanggal ya. Nah, kemudian CMB KD barang titik get select item ya, karena dia combo berarti menggunakan get select item ya, plus kutip 2 kutip 1 koma ya, kutip 1 kutip 2 ya, plus lagi. Nah, itu untuk yang apa ya? Untuk yang combo box itu kode barang ya, kode barang. Nah, sekarang untuk yang nama barang, tst nama barang titik get tag ya. Kalau untuk text field atau apa ya, inputnya menggunakan text field itu get tag ya, plus kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 plus. Jangan sampai salah ya. tst harga ya titik get tag ya, ini ya get tag plus kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 plus. Nah, ini ya. Setelah harga apa lagi? tst JML belly ya, JML belly titik get tag ya plus kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 plus ya. Kemudian tst tot bayar ya, total bayar titik get tag plus kutip 2 kutip 1 koma ya kutip 1 ya. Ini karena untuk yang terakhir ya, ini kan yang terakhir ya, total bayar. Di sini ada buka kurung. Nah, berarti di sini juga harus ada tutup kurung ya. Berarti di sini langsung seperti ini. Nah, tutup kurung. Di sini adalah titik koma. Ya, langsung seperti itu. Kutip 2, kutip 1, tutup kutip 2. Jangan sampai salah ya. Kalau salah ini, contohnya di sini kutip 2 suruh buat, di sini kutip 1, itu salah, error ya. Nah, sekarang enter di sini, tambahkan start ya sama dengan titik create statement. Nah, ya. Titik koma. Kemudian start titik execute ya SQL. Titik koma. Nah, sekarang baru tampilkan pesan job Tianpen titik show message dialog, show ketik ya. Nih, show message dialog. Ini null. Nah, ini ganti jadi data berhasil disimpan ya. Kemudian di bawah ini ya, di sini enter, tambahkan pesan juga job Tianpen titik show message dialog null ya. Tambahkan di sini gagal ya. Jadi kalau seandainya datanya tidak berhasil disimpan, maka akan muncul pesan ini. Kalau berhasil, maka akan muncul pesan ini.
ya. Nah, ini kira-kira coding untuk menyimpan data ke database, ya. Ini coding untuk menyimpannya, ya. Nah, sekarang kita save, udah selesai, ya. Kita save, udah selesai. Nah, sekarang apa yang kita buat lagi, ya? Kita harus membuat database-nya, ya. Ya, kita buat database-nya lagi. Silahkan save dulu ya. Kemudian silahkan kita buka browser, ya, buka browser. Silahkan dibuka browser. Nah, buka browser. Kemudian silakan aktifkan SAM ya. Cari di sini Apache atau SAM PP saudara, ini ya, SAM control panel. Nah, kalau seandainya dia error ketika kita pilih tadi, cari saja di sini, ya, di sini ya, nih, klik ini, ya. Nah, maka dia akan muncul, ya. Nah, kemudian silahkan di running Apache sama MySQL, ya. Jadi dua ini harus running, Apache sama MySQL. Baru kita bisa ketikkan ini, ya. Nih, ketikkan ini perintahnya localhost slash php myadmin, ya. Nih, localhost slash php myadmin. Kemudian enter. Nah, maka dia akan tampil seperti ini, ya. Nah, sekarang kita buat nama database-nya, ya. Kita buat nama database-nya di sini db underscore andromeda, ya. Ikuti ya, db underscore andromeda ya. Kemudian create. Nah, kemudian nama tabel tbl penjualan, ya, penjualan. Harus sama dengan apa? Harus sama dengan coding simpan tadi, nih ya. Nah, harus sama dengan ini, tidak boleh berbeda, ya. Kemudian berapa filenya? 7, ya. Kemudian go. Nah, silakan kita buat yang pertama, ya. No underscore transaksi, ya. Kemudian yang kedua tgl underscore transaksi. Tidak boleh pakai spasi ya, pakai underscore. Kode underscore barang. Ya, kemudian nm underscore barang ya. Kemudian harga. Kemudian jumlah beli. Kemudian baru total bayar ya. Nah, sekarang kita agak tentukan tipe datanya. Ini varchar ya, 15 ya. Kemudian tanggal itu ganti jadi date ya. Kemudian ini 8. Kemudian kode barang 15 varchar, nama barang 100, harganya tipenya integer, ganti ini ya, int. Kemudian 12 ya. Jumlah beli varchar 5 ya. Kemudian total bayar integer int 12 ya. Kemudian silakan cari di sini, geser ke samping, cari nih ya. Lambang kunci berarti itu primary ya. Primary key ya. Klik. Nah, yang mana yang diklik yaitu tentang nomor transaksi ya. Apa gunanya? Supaya tidak ada duplikat data ya. Itu gunanya ya. Berarti tidak boleh nomor transaksinya ada yang sama, itu maksudnya ya. Kemudian baru save. Save. Nah, berarti di sini sudah ada database kita, tabelnya sudah ada. Apalagi langkahnya? Kita browse ya, browse. Nah, belum ada isinya, kosong ya. Browse. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita setting ya. Ya, kita klik control panel yang Pak bilang tadi. Cari di sini nih, sistem administrative tool atau langsung saja seperti ini juga bisa ya. Pilih ini. Nah, langsung saja administrative tool atau kayak Bapak tadi boleh juga administrative tool. Cari data source ODBC. Kalau seandainya saudara menggunakan Windows 10 ya, silakan cari yang 32 bit ya. Kalau seandainya saudara menggunakan Windows 10 OS-nya ya atau Windows 8 cari yang 32 bit ya. Karena kalau biasanya yang di 64 bit itu tidak ketemu driver 3.51-nya ya. Klik. Nah, pilih sistem. Ini ya. Pilih sistem, add ya. Kemudian cari di sini ke bawah. Nah, ini dia. MySQL ODBC 3.51 driver. Klik 2 kali. Ya, ini ya. Sistem DSN yang tadi. Sistem DSN pilih, jangan user ya. Add
kemudian cari ke bawah, nih, MySQL ODBC 3.51 driver, klik 2 kali. Nah, di sini buat berdasarkan yang kita buat di koneksi tadi ya. DS apa tadi? DS koneksi ya. Kemudian servernya localhost. Kemudian usernya root ya. Kemudian ini cari, nah DB apa tadi? DB Andromeda ya. Kemudian tes, oke. Kemudian oke kan. Ya, ini dia muncul ya DS koneksi. Oke kan saja. Nah, sekarang sudah siap kita setting. Nah, sekarang kita coba apakah programnya berhasil masuk atau tidak ya. Nah, sekarang ini kan kosong nih, database-nya kosong ya. Kita coba kembali ke program desain, kita run ya. Run file. Nah, kita masukkan ya. TR001 ya. Tanggalnya kita masukkan tanggal 25 contohnya. Kita pilih nama barangnya nomor 2, kita beli 2 ya, hitung. Nah, ini kan ya prosesnya. Ini adalah proses yang untuk kita pelajari pada minggu 7 kemarin ya. Ya, pertemuan 7. Nah, sekarang coba kita simpan ya. Nih, kan udah datanya udah lengkap nih, udah kita isi. Coba kita simpan ya. Simpan. Ya. Nih, data berhasil disimpan ya. Berarti dia berhasil masuk ke database. Kita okekan saja. Oke. Clear. Exit ya. Exit, kita coba lihat database. Ya. Kita browse ya. Cara melihatnya nih, browse. Nah, ini dia masuk ya. Nah, berarti berhasil masuk ke database ya. Nih data tadi. Ya kan? Nah, sekarang kita ulang lagi running, boleh. Kita run file. Masukkan ya TR002 lagi ya. Jadi tidak boleh datanya satu lagi ya. TR001 nggak bisa lagi karena primary ya. Kemudian pilih nomor 3 contohnya, most beli 4 ya, hitung dia ya. Nah, kemudian simpan. Data berhasil disimpan. Oke, clear. Exit. Kita lihat masuk enggak most tadi ke database. Show saja ya. Kalau sudah ada berarti ketika tinggal kita show. Nah, ini dia masuk. Ya, ini most data kedua. Berarti berhasil ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi pertemuan 8 ya. Nah, kuisnya atau ujian midnya sampai di sini ya, sampai seperti ini. Ya, silakan nanti saudara belajar. Nah, sekarang setelah masuk data yang kita import ke dalam database, ya, langkah selanjutnya Bapak ingin mengajarkan saudara cara menyimpan database ini, ya. Kemudian nanti kan ketika ujian saudara harus mengekspor atau memindahkan database-nya ke folder program supaya bisa dikirim ke Bapak, kan? Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya seperti ini. Silakan klik DB Andromeda-nya. Ya, klik DB Andromeda-nya, bukan tabel ya. Kalau saudara klik tabel, itu tabel yang terkirim, ya. Klik DB Andromeda, kemudian pilih di sini ekspor, ya, langkah-langkahnya. Klik Andromeda, klik ekspor. Ya. Nah, ketika saudara klik ekspor, nah, pilih di sini SQL. Berarti formatnya SQL, jangan yang lain ya, SQL. Pilih save as file, ya, ini nggak usah diganti, pas itu saja ya. Save SQL, save as file, kemudian silakan go. Nah, maka dia akan mendownload ya. Nah, silakan saudara download ya, lokal contohnya. Nah, ya. Nah, setelah itu silakan kita ya apa tadi? DB Andromeda. Ini dia. Ya, kita open. Nah, tinggal saudara copy ini, pindahkan ke tempat programnya ya. Pindahkan ke tempat program. Nah, contohnya Bapak simpan di sini ya, pertemuan 7 ya. Nah, pindahkan ke sini ya. SRC ya. Pasti di sini. Nah, jadi database saudara yang tadi sudah tersimpan ke dalam folder program saudara. Jadi tinggal kirim program saudara sebagai hasil ujian atau kuis, dah selesai ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Oke. Kita coba lagi, kita input satu lagi contohnya ya, supaya tambah paham. Run.
TR003 lagi ya. Kita pilih di sini 1 saja ya. Kita pilih 1. Hitung, ini ya, simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Ya. Clear. Nah, sekarang kita lihat database-nya. Ya. Klik tabelnya, klik browse. Nah, ini dia yang ketiga. Ya. Berhasil ya? Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan 8. Ya. Silakan saudara pahami video ini. Ya, jangan di skip. Kalau di skip saudara nggak akan paham. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Ya. Nah, mungkin sampai di situ pertemuan 8. Ya. Sebelum ujian nanti silakan saudara belajar dulu. Ya. Untuk materinya silakan nanti Bapak share di grup WA ya, linknya. Ya. Oke, sekian dari pertemuan 8 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.